Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacakan 3 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu dapat membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat mengirimkan tugas yang mulia. Karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan ramah, cinta damai, bukan hamba uang. Dilanjutkan ayat 4 sampai 7 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini adalah penilik jemaat ya. Ada beberapa terjemahan di dalam Alkitab, ada Alkitab yang ditulis tentang penilik jemaat, ada juga ditulis tentang pengawas jemaat. Tergantung Bapak Ibu memakainya tahun berapa Alkitabnya ya. Puji Tuhan tentang penilik jemaat. Penilik jemaat adalah seorang yang mengembalakan umat Allah, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan menjadi seorang pelayan Tuhan tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan main-main dan mudah untuk dilakukan. Namun terlebih lagi pelayan Tuhan tidak bisa dipilih secara sembarangan. Paulus sangat menegaskan hal ini Bapak Ibu Saudara dalam bagian observasi ya. Kita melihat bahwa ada Rasul Paulus, ada Timotius di dalam bagian firman Tuhan ini. Nah di sini peristiwanya di mana Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa sangat penting sekali untuk mengingat beberapa hal yang terjadi, yaitu banyak pengajar sesat yang muncul. Oleh karena itu Paulus tidak ingin pemberitaan Injil yang menyelamatkan dilemahkan oleh sifat-sifat para penilik yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu agar Injil yang menyelamatkan diberitakan dengan baik dan penilik atau pemimpin jemaat itu harus dipilih secara selektif, tidak secara sembarangan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita tadi dapat melihat beberapa ayat dari ayat 2 sampai ayat 7 itu adalah syarat-syaratnya, dan bukan hanya dalam bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 3, Bapak Ibu juga dapat melihat dalam bagian firman Tuhan dalam Titus. Di sana juga diajarkan tentang penilik jemaat, ada syarat-syarat yang ditentukan. Kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi saya bagi ada 2 kebenaran yang kita dapat temukan dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah, ada beberapa syarat, yaitu 2 syarat. Saya gabung dalam 2 syarat. Syarat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pribadi seorang penilik jemaat atau seorang gembala sidang, gembala jemaat Allah. Sangat diperhatikan tentang kehidupan pribadinya. Ya, dikatakan pada ayat 2 sampai ayat 3, ayat 6 sampai ayat 7, dikatakan dia harus memiliki pribadi yang tak bercacat dikatakan, dan juga seorang yang dapat menahan dirinya. Seorang penilik jemaat atau gembala yang bijaksana, yang sopan, yang suka memberi tumpangan, dan tidak kalah penting seorang yang cakap mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dan juga disinggung dia bukan peminum, pemarah, hamba uang, atau orang yang baru bertobat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa seorang yang baru bertobat tidak layak untuk menjadi penilik jemaat atau pemimpin gembala jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan? Karena dikatakan dalam ayat 6 dan 7 Bapak Ibu dapat melihatnya, karena dia akan jatuh jerat iblis ya. Orang yang baru bertobat mungkin akan jatuh dalam kesombongan. Tuhan percayakan hal besar karena sebagai gembala sidang atau penilik jemaat bukanlah pekerjaan yang mudah.
bukanlah pekerjaan yang dilakukan dengan main-main dan tidak sembarangan. Oleh karena itu harus seorang yang memiliki karakter Kristus, itu tentang pribadinya. Oleh karena itu, kalau kita melihat seorang penilik jemaat atau gembala jemaat masih jauh dari hal-hal ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya kewajiban kita doakan supaya penilik jemaat atau gembala sidang itu dapat memiliki karakter Kristus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kedua dikatakan bahwa dia harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Seperti halnya memiliki satu istri, ya, hanya memiliki satu istri, menjadi kepala keluarga, dihormati, disegani oleh anak-anaknya. Dan juga dikatakan bahwa seorang gembala sidang atau penilik jemaat, ketika dia tidak dapat membina atau bertanggung jawab, ya, memimpin keluarga yang kecil, dan dia tentunya tidak dapat memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, seorang gembala sidang, seorang penilik jemaat, dia harus dapat memimpin rumah tangganya, keluarganya. Ya, kita dapat melihat sekarang banyak gembala jemaat, ya, tidak harus seorang laki-laki. Ya, ada gereja-gereja tertentu yang memiliki peraturan dalam gereja bahwa seorang penilik jemaat atau seorang gembala sidang haruslah laki-laki. Namun juga berbagai gereja wanita Tuhan dapat pakai untuk menjadi gembala sidang, asalkan dia memiliki kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan kepada Timotius dan kita pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat. Sebab sebelum mengajar dan membimbing orang lain, dia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar, supaya dapat menjadi contoh dan teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, hal-hal apa yang dapat kita perhatikan dalam bagian aplikasi dalam kehidupan kita jemaat Tuhan ataupun pelayan Tuhan? Yang dapat kita perhatikan adalah semua syarat yang kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 2, khususnya sampai ayat 7, tentu semua syarat ini harus dilakukan atau wajib diberlakukan hingga saat ini, ya. Bahkan mungkin sesudah kita tiada pun, karena firman Tuhan itu kekal adanya. Tujuannya adalah agar pemberita Injil tidak terhalang oleh karakter dari pemberita Injil itu sendiri. Namun syarat-syarat itu juga menjadi kewajiban setiap pelayan Tuhan, setiap kita, ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, tujuannya supaya pemberitaan Injil itu tidak terhalang oleh karakter kita sendiri. Namun syarat-syarat itu juga dapat dimiliki dan perlu atau harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak hanya penilik jemaat, tapi semua orang percaya harus memiliki karakter Kristus. Harus memiliki syarat-syarat yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Karena semua orang percaya memiliki kewajiban yang sama sebagai pemberita Injil, menjadi saksi Kristus, dan kita harus sesuai dengan Injil Kristus yang kita beritakan. Tidak mungkin kita ajarkan lain lalu kita lakukan lain. Apa yang kita ajarkan itulah yang kita lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan ini berlaku buat semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita semua berusaha memiliki karakter Kristus di sepanjang kehidupan kita. Kita perlu memelihara dan menjaga nama baik kita dan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini harus dilakukan dengan kesungguhan, bukan dengan terpaksa atau dengan kemunafikan. Pura-pura hidupnya saleh, pura-pura hidupnya tidak bercacat. Tapi di lain sisi kita menunjukkan karakter atau sifat yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu harus dilakukan bukan dengan paksaan atau kemunafikan. Dengan demikian kita tidak dihujat oleh orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Menjaga nama baik. Dalam Amsal dikatakan bahwa nama baik itu lebih baik, lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik
daripada emas dan perak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai penilik jemaat, gembala sidang, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita supaya kita dapat menjadi teladan, menjadi berkat dan juga membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan, Engkau mengajarkan kami ada batasan-batasan dalam hidup kami yang kami harus lakukan. Ada syarat-syarat sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, penilik jemaat, sebagai orang Kristen yang mengiring, percaya, mengikut Engkau. Kami harus hidup sebagai pemberita Injil yang hidupnya tidak bercacat di hadapan-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan dan pemberitaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.